Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Dikarenakan perbedaan pendapat, akhirnya mau tidak mau Bofurine harus menerima tantangan dari sisi Toren untuk berduel 1 versus 1 antar tim. Duel pertama dilakukan oleh Dragon Boy melawan voice aktornya. Sebelum duel dimulai, menurut info yang didapat, ceritanya Arima Yukinari atau nama dari voice actor ini merupakan seorang berandalan tipe kekuatan, berpengalaman dalam mematahkan tulang rusuk seseorang dengan sekali pukul. Lalu Suo pun menambahkan bahwa Sugishita juga punya pengalaman yang serupa. Namun kemudian perkataan Suo ini Gojo Sensei hentikan karena menurutnya menyamakan Sugishita dengan Arima terlalu berlebihan. Kemudian saat duel di antara keduanya hendak dilakukan, si brengsek Arima malah main curang yang menyebabkan Sugishita hilang fokus dan berakhir terkena tampolan. Namun yang mengejutkannya di sini, provokasi yang si Arima lakukan rupanya malah menambah power amarah dari Dragon Boy buat memasuki mode ngamuk dan berakhir melemparnya ke bawah hingga pingsan. Lah, gini doang nih ributnya. Udah curang, kalahnya cuman one hit pula, nggak malu tuh. Memang bener sih apa yang Gojo Sensei katakan, bahwa akan sangat kasihan jika menyamakan Dragon Boy bersama voice aktornya. Kemudian, duel selanjutnya akan dilakukan sang Kapten Bajak Laut versus laki-laki setengah jadi. Dan saat duel ini dilakukan, para penonton begitu terkejut dengan gaya tempurnya Suo si bajak laut yang berbeda dari para preman biasanya. Jika biasanya preman itu hanya bertempur menggunakan pukulan pasif, maka dalam kasus Suo berbeda ceritanya. Menggunakan teknik kungfu ala Cina, Suo mampu membuat para penonton terpukau akan cara tempurnya yang punya gaya plus diimbangi akan speednya yang cepat pula. Sama seperti julukannya, Suo si bajak laut. Berbekal pengetahuannya akan lautan, cara tempur yang Suo mainkan benar-benar mengingatkan Mimin akan ributnya Paus Orca. Jika kalian pernah mendengar bahwa Paus Orca adalah paus yang jahil, maka kalian pastinya pernah juga mendengar bahwa paus ini adalah paus yang terkenal suka mempermainkan mangsanya layaknya sebuah mainan. Dan ketika nih paus udah puas main, maka dia akan meninggalkan mangsanya begitu saja dalam kondisi tak bernyawa. Nah, begitupun Suo si bajak laut ini. Alih-alih bertarung dengan serius, lalu mengakhirinya dengan sekejap, Suo malah lebih suka mempermainkan lawannya, bak seekor mangsa yang sudah tak berdaya. Sedangkan di sisi lain, lawannya yang mendapati tekanan mental baik dari netizen dan Suo, akhirnya hanya bisa pasrah akan takdir yang menanti. Di sini, Suo juga membagikan rahasia untuk bagaimana caranya supaya bisa bertarung sepertinya. Dan caranya itu Suo katakan ialah dengan merealisasikan imajinasi jadi kenyataan. Lalu duel selanjutnya akan dilakukan oleh Hiragi versus Sako. Awal dari pertempuran ini diawali oleh Sako yang secara membabi buta menghajar Hiragi tanpa henti. Karena dihajar, tentunya Hiragi saat ini hanya bisa dalam posisi bertahan. Di sini terlihat jelas bahwa jalannya pertempuran Sako lebih unggul dari Hiragi. Saat pertempurannya tengah berlangsung, saat itulah juga diketahui bahwa Sako merupakan salah satu petinggi dari sisi Toren. Kemudian saat Hiragi sedikit memprovokasi Sako, saat itulah dia ditumbangkan oleh Sako menggunakan satu tendangan. Tapi ada tapinya nih, tumbangnya Hiragi saat ini tak lain karena dia lagi ngepur. Sebab pas Gojo Sensei beberkan pangkatnya di Bofurine yang merupakan seorang dewa perang, saat itulah Hiragi yang bangkit dari tidurnya akhirnya mulai memasuki mode ngamuk. Karena Hiragi udah serius, jalannya pertempuran pun jadi ikut berubah. Awalnya memang terlihat ada keseimbangan di antara keduanya, tapi selang beberapa waktu tiba-tiba keadaan mulai berbalik dengan menampilkan Hiragi yang lebih unggul. Kemudian adegan beralih dengan menampilkan sebuah flashback di mana Sako yang tengah mengalami pembulian, tapi semua pembuli itu Hiragi bereskan menggunakan sebuah pukulan. Singkat cerita, lewat pertemuannya itu dengan Hiragi, Sako yang pengen berubah akhirnya memutuskan meminta Hiragi untuk mengajarinya bela diri.
Seiring berjalannya waktu, Sako yang terus bersama Hiragi akhirnya memutuskan untuk mengikuti Hiragi kemanapun dia pergi. Tapi saat kelulusan Hiragi terjadi di bawah pohon sakura, segalanya malah berubah. Merasa ditinggalkan, Sako akhirnya memutuskan untuk menjadi preman jalanan. Dan nampaknya aksinya itu dilihat langsung oleh Shishitoren. Dan saat itulah dia bergabung dengan geng Shishitoren. Balik ke pertempuran. Sako berlari ke arah Hiragi, dan Hiragi memprediksi bahwa Sako akan menyerang ke bawah. Namun, saat Hiragi memukul ke bawah, taunya Sako malah melompat ke atasnya. Saat Sako ingin membalas serangannya, taunya Hiragi malah memberi serangan plot twist, dan membuat Sako muntah darah. Lalu mukanya bonyok sebelah. Kemudian saat Sako melancarkan pukulannya kembali, Hiragi pun juga menangkapnya kembali. Di saat tangannya digenggam, Hiragi mulai mengatakan kata maaf karena tak bisa memenuhi harapan Sako. Tapi Sako malah terlihat lebih sedih akan perkataan itu. Dan di saat yang bersamaan, tangan Hiragi mulai memukul perut Sako. Sako yang saat ini lemas karena dipukul mengatakan dalam hatinya bahwa alasan dia marah pada Hiragi bukan karena Hiragi yang ingin jadi bawahan Umemiya, bukan karena Hiragi yang tak ingin meraih puncak. Tapi yang membuat Sako marah padanya ialah Hiragi yang meninggalkan Sako seorang diri di suatu jembatan begitu saja. Padahal Sako mengharapkan untuk Hiragi mengatakan, "Ikutilah diriku." Dan akhir dari pertempuran ini memperlihatkan Sako yang terbaring di bawah kaki Hiragi. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!